Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 10 dengan anggota saya Alisa Putri Cahyanti. Saya Syifa Faradul Jana. Saya Adonis Tira Hidayatullah. Kami akan memberikan penjelasan tentang hakikat filsafat manusia. Yuk simak penjelasannya. Di bagian pertama, kita akan belajar secara mendasar hakikat filsafat manusia, supaya kita punya gambaran terkait apa sih hakikat filsafat manusia itu. Nah, sebelumnya, hakikat filsafat manusia merupakan urusan ontologi atau mengkaji tentang keberadaan sesuatu. Dalam topik ini, objeknya adalah manusia. Filsafat manusia merupakan bagian integral dari sistem filsafat yang mengkaji khusus tentang esensi manusia, yang mana filsafat manusia akan menjawab pertanyaan tentang siapa sih sebenarnya manusia itu. Nah, menurut Abidin pada tahun 2000, filsafat manusia memiliki tujuan untuk menyelidiki, menginterpretasi, dan memahami gejala dan ekspresi manusia, sehingga filsafat manusia sejajar dengan antropologi, psikologi, dan ilmu kemanusiaan lainnya, karena memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia. Objek kajian filsafat manusia dibagi menjadi dua, yaitu objek kajian dan objek material. Objek kajian filsafat manusia yaitu esensi manusia, yang mana objek kajian ini adalah menjawab pertanyaan terkait asal-muasal manusia, mengapa manusia diciptakan, dan sebagainya. Nah, setiap filsuf memiliki pendapatnya masing-masing terkait esensi manusia. Salah satu contohnya yaitu Al-Ghazali. Beliau memberikan pandangan bahwa manusia merupakan makhluk hidup yang tersusun dari 4 dimensi, yang dalam fungsi saling berkesinambungan satu sama lainnya. Keempat dimensi tersebut adalah hati, roh, nafsu, dan akal, dan masih banyak lagi pendapat para filsuf. Sedangkan objek material filsafat manusia adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia. Semua gejala yang diteliti ini harus merupakan gejala yang dapat dipikirkan secara rasional atau masuk akal, sehingga pengetahuan tentang gejala tersebut dapat lebih ekstensif atau menyeluruh dan intensif atau mendalam. Nah, berikut berbagai pertanyaan mendasar tentang manusia. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak dapat dikaji berdasarkan fakta empiris yang bersifat eksperimental dan observasional, tetapi perlu metode analisis dan refleksi sehingga jawaban bersifat menyeluruh dan mendalam. Materi selanjutnya yaitu metode kajian filsafat manusia. Metode yang digunakan ada dua, antara lain metode sintesis dan refleksi. Metode sintesis merupakan metode dengan menghubungkan semua kejadian menjadi kesatuan yang bermakna dengan cara menyaring dan mengelompokkan isi pengalaman dan pengetahuan ke dalam suatu kategori realitas mendasar yang dijadikan hakikat atau esensi dari semua umat manusia. Sedangkan metode refleksi merupakan metode dengan memahami suatu objek atau permasalahan secara mendalam dan mendasar, kemudian merenungkannya kembali. Abidin menjelaskan lebih lanjut bahwa refleksi menunjuk pada dua hal. Yang pertama, pada pertanyaan tentang esensi sesuatu hal. Contohnya seperti, apakah esensi manusia itu? Apakah esensi kebenaran itu? Dan apakah esensi alam semesta itu? Dan masih banyak contohnya lagi. Yang kedua, proses pemahaman diri berdasarkan pada totalitas gejala dan kejadian manusia yang sedang dirunungkannya. Para filsuf yang sedang berfilsafat pada kenyataannya bukan hanya berusaha memahami esensi manusia saja, baik secara keseluruhan maupun individual, tetapi juga hendak memahami dirinya sendiri di dalam pemahaman tentang esensi manusia. Dengan demikian, kemungkinan dalam filsafat manusia terdapat keterlibatan pribadi dan pengalaman subjektif dari beberapa filsuf tertentu pada setiap apa yang dipikirkannya, termasuk juga nilai personal, sosial, moral, religius, dan kemanusiaan. Walaupun subjektif, tetapi juga ideal mewarnai kegiatan filsafat manusia. Ciri-ciri filsafat manusia.
Yang pertama, ada ekstensif. Ciri ekstensif manusia dapat dilihat dari luasnya jangkauan atau menyeluruh dari objek kajian filsafat manusia. Filsafat manusia adalah gambaran menyeluruh atau sinopsis tentang realitas manusia. Filsafat manusia membahas tentang aspek kerohanian, jasmani, kebebasan, dan determinisme, keilahian dan keduniaan, serta dimensi sosialitas, individual, kebahasaan, kebudayaan. Ini berarti bahwa filsafat manusia mencakup segenap aspek dan ekspresi manusia dan lepas dari kontekstualitas ruang dan waktu. Yang kedua ada intensif. Filsafat manusia adalah kajian intelektual yang hendak menggali inti, hakikat, akar, atau struktur dasar yang melandasi segenap kenyataan. Dalam hubungannya dengan filsafat manusia, dapatlah kita katakan bahwa filsafat manusia hendak mencari inti, hakikat, akar, atau struktur dasar yang melandasi kenyataan manusia, baik yang tampak dalam gejala kehidupan sehari-hari maupun yang terdapat di dalam data-data dan teori ilmiah. Oleh karena itu, filsafat manusia itu sendiri ternyata banyak dan beragam konsep tentang manusia, dan masing-masing konsepsi berbeda satu sama lain. Yang ketiga ada kritis. Ciri kritis berhubungan dengan dua metode yang dipakai dan dua ciri yang terdapat dalam isi atau hasil filsafat. Karena tujuan filsafat manusia pada taraf akhir tidak lain adalah untuk memahami diri manusia sendiri. Maka, hal apa saja, apakah itu berupa ilmu pengetahuan, kebudayaan, atau ideologi yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pemahaman diri manusia. Konsep manusia dari tokoh filosof Plato dan Plotinus misalnya menganggap manusia yang ilahiyah. Epikuros dan Letzius sebaliknya menganggap manusia sebagai makhluk berumur pendek, lahir karena kebetulan, kemudian pergi sama sekali. Descartes berpikir bahwa kebebasan manusia menyerupai kebebasan Allah, sementara Voltaire yakin bahwa manusia pada dasarnya tidak berbeda dari binatang yang superior. Hobbes yang hidup selama masa bergolak menemukan bahwa manusia yang agresif dan jahat dalam tindakan, sedangkan Rousseau menganggap mereka sebagai baik secara alami. Pemikir kontemporer kita seperti Buber, Marcel, Levinas, dan Mounir menegaskan bahwa setiap manusia adalah makhluk bermakna atau berkeinginan. Materi selanjutnya adalah paradoks manusia. Melalui kegiatan analisis dan refleksi, para tokoh menyimpulkan gagasan tentang konsep manusia. Manusia memiliki dua kutub, sebagai makhluk spiritual dan material, spiritual dan jasmani. Perpaduan yang khas ini menimbulkan ketegangan dalam diri manusia sendiri, dan menerangkan apa sesungguhnya yang disebut manusia sebagai makhluk yang penuh kontroversi. Paradoks yang pertama, sebagai makhluk materi, manusia terikat dengan hukum fisika. Dia berada pada ruang dan waktu, dia sendiri, dan menurut pandangan ini, terpisah dari keberadaan lainnya. Dan meskipun dia merupakan keseluruhan yang menyatu, dia tidak sempurna dan mengandung elemen yang dalam banyak kesempatan saling tergantung satu sama lain. Manusia sebagai jiwa, manusia melampaui ruang dan waktu. Dia ada untuk dirinya sendiri, mampu memusatkan alam raya pada dirinya, sejalan dengan hukum alam dan menyatukan kesemuanya itu dengan dirinya. Jiwa dan badan adalah satu keberadaan. Itu paradoks pertama. Manusia merupakan suatu kesatuan jiwa dan materi. Jiwa tersebut dengan memenuhi tugasnya sebagai jiwa, ternyata menjadi kedinamisan yang primordial dari kumpulan materi. Melalui hubungannya dengan materi, jiwa memberikan bentuk badani pada sejumlah materi tertentu untuk memiliki dan memperbaiki. Oleh karena itu, jiwa melekatkan dirinya pada tubuh melalui dimensi ruang dan waktu. Dia mengalami seluruh perubahan situasinya, memiliki individualitas biologi, psikologi, dan sosial, yang mana tidak akan memiliki makna bila hanya sebagai jiwa alami. Tetapi dia masih tetap berfungsi di dalam badan sebagai jiwa otentik, yaitu dengan memberi kontrol, melampaui dan melewati keberadaan tubuh. Dari aspek spiritual, manusia melampaui batasan tubuhnya dengan mengambil alih kontrol di atas dirinya. Begitu banyak sehingga dia menjadi transmateri, katakanlah bernapas pada dimensi lainnya. Oleh karena itu, manusia adalah jiwa, yang pada saat yang sama, dia tetap ada pada dan melebihi tubuh tersebut. Paradoks kedua, manusia memiliki karakter yang subsisten dan terbuka.
Subsisten bermakna bahwa semua dinamika yang membentuknya membuatnya berada terlebih dahulu di dalam dan untuk dirinya sendiri. Ini berarti bahwa setiap orang adalah dirinya sendiri. Dia tidak bisa menjadi makhluk lain. Istilah aku untuk setiap orang tetap sama dan unik sepanjang hidupnya dalam segala bentuk perubahan dan perkembangan baik fisik, moral, atau kejiwaan. Sebaliknya, manusia terbuka pada dua arah, secara vertikal dan secara horizontal. Secara vertikal, dia terbuka pada Tuhan sebagai asal dia menerima keberadaannya pada setiap waktu. Ini dikarenakan dia selalu berada di bawah tindakan penciptaan dari sumber utama dari segala sesuatu. Secara horizontal, dia terbuka pada manusia lainnya, karena dirinya adalah sebagai anggota dari sebuah spesies mengambil bagian di dalam alam manusia seperti halnya manusia lainnya. Spesies materi umumnya diciptakan bagi spesies tersebut, bukan untuk individu-individu. Seluruh individu tersebut hanya menjadi pelengkap untuk satu tujuan, yaitu spesies. Hal yang sama dapat dikatakan bahwa manusia sebagai individu dalam spesies manusia. Manusia berfungsi sebagai penghubung, sebuah waktu, satu aspek dari sebuah spesies yang penuh keragaman. Paradoks ketiga, manusia ada, tetapi keberadaannya harus dikembangkan sebagai substansi yang ada di dalam, untuk dan oleh dirinya sendiri, dan juga sebagai dasar tindakan fisik, perasaan, dan intelektual. Hal ini menjadikannya tidak dapat berubah, sesuatu yang lengkap sejak dari awalnya. Keputusan dan tindakan bebas yang seseorang tidak dapat memaksakannya kepada orang yang lain, dan bahkan dihargai oleh Tuhan dalam kekuasaannya yang tinggi. Tuhan menyapa manusia dengan memberikan intelektualitas dan hati nurani yang terbuka baginya. Cara manusia menyerahkan dirinya terhadap daya tarik kekuatan Tuhan akan menentukan makna hidupnya, nilai, dan warna keberadaannya. Sekian dulu ya penjelasan kelompok 10 tentang hakikat filsafat manusia. Semoga teman-teman semua menjadi lebih paham tentang materi ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar ya. Kami minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekeliruan baik di dalam tulisan maupun pengucapan, karena manusia pada hakikatnya tidak luput dari kesalahan. Sekian dan terima kasih.